Halo winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie, dan hari ini saya mau bahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya, bukan di YouTube. Karena tempatnya terbatas 15 saham dan jadi siapa cepat dia dapat. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jangan lupa ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, jadi sesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing. Karena saya nggak tahu ya teman-teman yang bertanya ini, posisinya tuh sebetulnya baru mau entry, udah punya, atau udah cuan, atau lagi nyangkut. Nah, jadi sesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya nih. Sebelum mulai, saya mau share satu quote dulu yang menarik nih buat teman-teman yang setia di YouTube-nya Wisdom and Invest, yaitu superlative performance is actually a collection of a small skills or activities that which have been carefully drilled into habits. There's nothing extraordinary, only consistency plus correctly. Nah, ini buat teman-teman kalau yang belum paham artinya, kurang lebih nih ya, ini bahasa Inggris saya juga memang agak terbatas juga sih ya. Intinya bahwa performance yang bagus itu biasanya merupakan koleksi dari skill-skill atau aktivitas yang kecil-kecil yang akhirnya menjadi sebuah habits. Nah, saya meng-encourage atau mengajak teman-teman untuk membuat habits-habits yang baik ini ya, dari analisa rutin setiap harinya, misalnya dari saham-saham yang sedikit dulu sampai diperbanyak. Jadi kemarin saya ada cerita ya bahwa saya saat lagi menganalisa itu, saya menggunakan screener dan saya percaya tidak percaya, saya analisa semua sahamnya dari awal sampai akhir screenernya. Tapi tentunya bukan cara manual ya, karena saya pakai tools dari Wisdom and Invest. Jadi semuanya saya check-in chartnya, habis itu saya tinggal pakai next 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 ya, karena udah tinggal ngeliat momentumnya aja ya, momentumnya bagus, momentumnya enggak, momentumnya lagi sideway atau apa. Nah, itu jadi tinggal sekelibat mata karena saking seringnya, jadi cuma sepersekian detik saya bisa menentukan, oh kayaknya saya lebih suka yang ini kayaknya lebih bagus, yang ini kayaknya sesuai dengan trading setup saya. Jadi kita bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan. Makanya sesuai dengan tagline-nya Wisdom and Invest nih, analisa cepat tanpa ribet. Tentunya dengan latihan-latihan ini ya. Jadi nggak ada yang wah-wah banget sebetulnya dari performance yang bagus itu. Biasanya kuncinya ada di konsistensi dan tentunya harus benar dulu. Jadi habitnya ini pedang bermata dua sebetulnya. Kita harus ngebenerin dulu, baru habitnya kita asah. Jangan sampai kita mengasah habit yang salah ya. Contohnya kayak habit kita memilih saham downtrend, misalnya seperti itu. Lalu begitu turun tidak mau stop loss. Jadi karena saking diulang-ulang terus, itu menjadi habit. Akhirnya kita malah mengkoleksi saham-saham downtrend dan tidak dipasangin stop loss seperti itu. Itu contoh habit yang tidak oke ya. Dan ini dari ucapannya Dan Chambliss, The Mundanity of Excellence. Seperti itu. Nah, jadi habis ini mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkannya ya, latihan sedikit demi sedikit dengan cara yang benar dan konsisten, akhirnya menjadi profit konsisten juga. Oke. Kemarin, hari ini dong ya, Selasa. Ya, Selasa udah keluar nih interest rate decision-nya. Jadi suku bunga acuannya kita tetap ya. Mudah-mudahan nanti akan segera memangkas suku bunganya, itu mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya di era suku bunga tinggi begini, ya saya rasa sih masih oke ya untuk para big bank-nya. Jadi pilihan yang cukup oke untuk para big bank, pasti LK-nya nih, laporan keuangannya bagus-bagus nih. Terus kita masih menunggu satu lagi nih ya, kemarin di hari Kamis tuh. Kalau ini Fed interest rate decision-nya dari US, secara konsensus 5,5% artinya naik 25 basis point lagi.
Dan harusnya sih udah price in ya para pelaku market. Jadi mudah-mudahan tetap nggak gimana-gimana banget, maksudnya jangan ada yang mengejutkan kalau tiba-tiba dia naikinnya melebihi atau misalnya, di luar konsensus. Kalau bisa sih lebih baik turun atau tetap ya, tapi kalau misalnya di luar dugaan mudah-mudahan enggak. Kalau sesuai dengan prediksi atau forecast, sesuai dengan forecast dan sesuai dengan konsensus, maka mudah-mudahan aman-aman aja, baik-baik aja. Jadi setiap penurunan kita manfaatkan untuk buy on weakness ya. Karena harusnya sih indeks kita bisa nih, segera breakout mudah-mudahan. Oke, kita langsung lanjut. Ini tadi teksnya, saya takutnya teman-teman nggak terbaca, jadi saya copy paste ke notepad ini. Yang suka silakan dicatat, jadi bisa diresapi. Kalau yang ini kemarin punya ya. Dan kalau teman-teman ada yang suka dengan tools yang saya pakai ini toolsnya tuh dari Wisdom and Invest, bikinannya Wisdom and Invest. Jadi nggak bisa didapatkan di tempat lain, hanya di Wisdom and Invest aja. Dan kita belum ada di Play Store ya. Kedepannya ada atau enggak belum tahu, tapi yang pasti saat ini sih belum ada. Karena waktu itu ada yang nanya dan saya lupa untuk, balas di YouTube ini. Lalu kita tuh ada acara yang kita adakan secara rutin, buat teman-teman yang mau ikutan ini boleh banget setiap hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Ini bebas ya, siapa aja boleh bergabung, terbuka untuk publik, jadi mau ajak teman-teman, saudara, dan siapapun itu boleh banget. Yang kemarin ada yang komen untuk minta linknya biasa di-share-nya di, Telegram sama di medsos, tapi nanti habis ini, kan hari ini udah Selasa ya, besok Rabu, jadi karena ada Zoom, mudah-mudahan sih ada Zoom, karena kemarin, mentornya lagi sakit, tapi kalau ada Zoom berarti nanti saya share ya linknya, buat kemarin yang bertanya di YouTube ini. And then kalau misalnya teman-teman tertarik mau mendapatkan tools secara gratis, jadi kan bisa didapatkan dengan 2 cara nih. Yang pertama tentunya dengan berlangganan. Kalau yang berlangganan menjadi member pastinya lebih komplit ya paketnya ya. Ada sih beberapa pilihan yang bisa teman-teman ambil. Jadi ada Winbot Lite kalau nggak salah, itu lebih versi ekonomisnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau berlangganan dulu, mau buka rekening sekuritas, ini juga ada fasilitasnya secara gratis selama 1 bulan pertama. Bulan berikutnya itu bisa gratis asalkan teman-teman rutin bertransaksi. Jadi aktif ya bertransaksi. Kalau nggak aktif kan nggak kepake juga botnya ya. Memang kita tujukan untuk para trader yang aktif bertransaksi. Jadi kalau teman-teman aktif bertransaksi atau bahkan nominalnya besar, ini bisa mendapatkan juga full fasilitas seperti member, tapi tergantung jumlah transaksinya. Nah, untuk lebih detail teknisnya itu boleh langsung tanya aja ke admin dan nomor kontaknya udah ada di deskripsi di bawah juga. Buat yang mau dipandu atau dibantu, misalnya khawatir nih nanti takut salah apa gitu ya, boleh dipandu juga dengan tim dari Wisdom and Invest, dari adminnya, tinggal tanya-tanya aja. Nggak apa-apa ya nanya ya, jadi nggak jadi, it's okay, nggak apa-apa kok. Ini investasiku. Nah, ini tools kita sebetulnya ada banyak banget. Ini daftar komennya, ada lebih dari 30 dan semoga akan terus bertambah. Ini juga ada screener-nya lebih dari 20, jadi disesuaikan dengan teman-teman mau pakai yang mana itu silahkan. Kalau saya sih pribadi nggak pakai semuanya, hanya sebagian aja yang sering-sering saya pakai dan saya share di YouTube ini. Lalu tentunya tools yang tadi itu, live ya, maksudnya real time gitu, bisa di-request secara time frame kecil juga, jadi sampai ke 5 menit, 1 menit itu juga bisa. Oke, kita lanjut ya. Kalau yang ini kemarin udah saya bahas nih, di YouTube kemarin, yang belum nonton boleh nonton dulu di video kemarin. Yang pertama, sahamnya yang ditanya oleh teman-teman itu MBMA, salah tempat, salah kamar. Sebentar. WinX, MBMA, GDMBMA. Saya pakai 2 chart. Yang pertama chart Win. Jadi gampang banget ya, kita tinggal ketikin itu langsung keluar chartnya di Telegram. Jadi bisa diakses nih lewat handphone, lewat laptop ataupun tablet. Pokoknya ada Telegramnya, kita bisa request chartnya itu. Dan
Ini tinggal ketik-ketik langsung keluar, bisa multi time frame juga, dan kita tinggal ngelihat paling gampangnya kalau menggunakan Chartwin itu adalah momentumnya. Sebetulnya informasi yang bisa dipakai banyak banget ya, ada MA200-nya, ada channel-nya, ada VWAP-nya, ada support resist secara horizontal, dan banyak banget. Ini juga ada pixelnya. Tapi kalau nggak mau pusing, nggak mau ribet, mau yang simple, tinggal lihat aja momentumnya. Yang bagus itu momentum biru, sedangkan si MBMA ini momentumnya lagi merah ya. Dan dia masih di bawah garis win line. Ini garis win namanya tuh. Yang warna biru dan warna magenta itu namanya win line. Selama dia di bawah situ, masih belum oke nih. Jadi akan lebih bagus kalau dia udah di atas ya. Dia harus breakout dulu dengan garis win line-nya itu di 755, resist selanjutnya 775 dan 790. Selama dia masih di bawah ini masih belum oke tuh. Jadi kalau mau entry, mau spec buy, maka tunggu aja sampai dia breakout. Lagi pula ini saham baru IPO ya. Biasa kalau saham baru IPO itu tergantung market maker-nya nih. Dia mau naikin atau dia mau turunin, biasanya kita belum bisa membaca pergerakannya secara lebih benar ya, karena maksudnya analisa teknikal itu hanya bisa kita gunakan ketika dia sudah ada historinya yang panjang. Kalau ini kan historinya baru pendek, jadi untuk analisa teknikal nggak begitu maksimal. Sehingga kita gunakan price action. Kalau price action, ini kebetulan momentumnya juga udah ada, masih belum oke juga. Jadi hindari dulu aja ya untuk si MBMI ini, kecuali dia breakout dan berhasil kembali uptrend. Nah, dari chart GD, kalau chart GD ini yang digunakan oleh teman-teman nasabah. Jadi chartnya tuh bukan cuma ini doang ya, ada banyak, cuma memang agak terbatas. Kalau yang komplit itu para member, jadi member juga punya akses untuk chart ini. Sedangkan kalau nasabah nggak ada akses untuk ke chart yang win tadi. Nah, untuk nasabah kita kasih yang ini, sifatnya tuh lebih simple dan dia adalah trend follower. Cara ngelihatnya gampang banget, dia kan ada warna di candle-candlenya tuh. Jadi warna yang paling jelek itu warna hitam. Yang kedua, dia menjadi orange. Ini lebih bagus. Sehingga kalau biasanya dari hitam, candlenya berubah menjadi orange, dia muncul titik hijau. Nah, ini sifatnya spekulatif ya. Kalau dia selama masih orange, maka di hold. Begitu dia berubah menjadi hijau, ini makin oke, itu juga di hold. Jadi yang paling bagus warna candlenya itu hijau. Exit ketika dia candlenya berwarna hitam atau muncul titik merah pertama. Nah, jadi candlenya si MBMA ini masih hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry ya. Cuma on support sih, kalau mau pasang stop loss kalau mau spec buy misalnya, ini supportnya di 735. Jadi bisa pasang stop loss di bawah 735, kita kasih toleransi lah 1-2% gitu ya. Biasanya toleransi untuk stop loss itu sekitar 3%. Yang paling oke, 3-5% lah. Ada yang lebih berani untuk ngambil resiko, biasanya di 5%-an. Jadi itu ya standarnya untuk kita menggunakan stop loss-nya. Jadi 735 kalau misalnya breakdown 1-2% di bawahnya exit. Atau menunggu konfirmasi dulu, closing. Ketika closingnya di bawah itu maka exit. Kalau dia mantul maka berpotensi ke resist 840 ya. Kalau dia closingnya di bawah maka jadi kurang oke. Artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Atau kalau mau spec buy ya tunggu titik hijau. Kayak gini ya, candle orange dan titik hijau. Jadi gampang banget kan menggunakannya ya. Yang kedua, sahamnya RAM. RAM juga baru IPO, sehingga sebetulnya analisa teknikal ini nggak begitu maksimal digunakan karena kita nggak bisa, belum ada pola-pola pergerakan yang benar-benar kita bisa amati ya. Dari momentum ini udah muncul, dia berupa titik pink. Kalau titik pink ini artinya sideway, sehingga kita gunakan strategi sideway. Segitiga merah, segitiga hijau, titik merah yang di chart GD kita abaikan. Kita gunakan strategi sideway. Strategi sideway itu kita tentukan begini ya, karena dia lagi sideway di area itu. Artinya kita bisa nih tektokan di sini. Tuh, kita beli di support, jual di resist. Kalau yang mau incar, mau spec buy, bisa di area-area support, yaitu support ini ya. Ini yang paling bawah belum muncul, coba kita pakai yang GD deh. Nah, GD udah muncul nih.
dia akan bergerak di dalam 2 garis, artinya dia lagi sideways. Supportnya di 555, itu support, ini ada angkanya nih. Kalau garisnya coklat, maka angka yang di kanan itu juga coklat. Kalau yang garisnya hijau, maka angka yang di kanan juga hijau. Jadi gampang banget untuk ngelihatnya. Baik chart WIN ataupun chart GD, ini udah ada support resistnya ya, sudah di-generate oleh sistem. Cuma kalau yang GD lebih simple. Nah, karena dia sideways, ingat tadi saya ada bilang, titik hijau, titik merah, kita abaikan. Kita gunakan strategi sideways, yaitu BOS dan SOS. Kecuali dia breakout dari area sideways-nya, kita bisa gunakan strategi BOB. Buy on breakout. Atau buy if break. Jadi BOB dan BIP nih, teman-teman nih. Sama lah dia, BOB dan BIP ya. Buy on breakout atau buy if breakout. Jadi kalau mau spek buy boleh, di sini support 555, di 600 juga ada support. Cuma kalau breakdown dari 600 berarti mau ke 555 ya. Breakdown dari 555, maka ingat jangan lupa pasang stop loss-nya. Dan jangan pas-pas ya angkanya, takutnya cuma Noel habis itu dia naik. Sehingga kita kasih toleransi 1-2% di bawah support. Lalu resistnya tadi 710, 715. Kalau dia breakout maka cakep, kita bisa strategi buy if breakout atau buy on breakout. Ketiga sahamnya yaitu Amin. Amin. Jadi Amin. Oke, Amin. Ini sahamnya tidak liquid. Kalau RAM tadi liquid nggak? Kita bisa lihat ya, ini ada total transaksi, ada keterangannya di sebelah kiri. Ada rata-rata transaksinya, MBMA masih gede. Nah, kalau si Amin ini tidak liquid, si Amin ini. Karena transaksinya hanya di bawah 1 miliar ya. Kalau dia nggak liquid, artinya dia gampang banget untuk dinaikin ataupun diturunin. Ya suka-suka bandar lah gitu ya. Apalagi dengan modal yang kecil gitu, dia bisa aja bikin naik sehari, habis itu turun. Sama seperti di chart sebelum-sebelumnya, yang ini naik, dan besoknya turunnya ARB atau enggak nih? Kayaknya enggak sih. Ini di sininya ya, nggak tahu berapa persen nih. Intinya ya turun, cuma naiknya sehari. Habis itu naik bikin jarum ya. Ini juga 3 candle lalu dia bikin jarum. Sehingga ya itu, saran saya sih mendingan dihindari. Saya suka gorengan, tapi gorengannya yang berkualitas, bukan yang seperti ini. Berkualitas itu dalam arti bagaimana? Dia harus liquid, dia ada volumenya, dan momentumnya juga ada, candlenya higher high. Jadi kelihatan ya kalau suatu saham itu lagi dijaga dan memang serius. Mau goreng jangan goreng sehari 2 hari, mau goreng itu gorengnya 2 minggu, seminggu gitu ya. Jadi agak lama sehingga kita masih aman gitu kalau mau entry. Karena liquid kita juga bisa entry agak gede. Kalau ini kan susah ya, kita mau entry sedikit aja kadang-kadang udah kedeteksi. Jadi saran saya sih cari aja saham lain yang kualitasnya lebih oke ya daripada si Amin ini. Tapi kalau tetap mau spekulatif, ya it's okay, silakan ya. Dengan supportnya di 111, resistnya di 136 dan 149 itu support resistnya. Jadi suka-suka ya, boleh kalau mau silakan terima. Tapi yang penting ingat harus paham resikonya. Kalau menggunakan chart GD, tadi ini momentumnya saya belum bilang ya. Amin, momentumnya masih titik pink berarti dia masih sideways di sebelah sini. Dia area ya sideways itu up lah. Karena ada trend up-nya ini ya. Cuma high risk dan volatil karena dia tidak liquid. Kecuali dia mulai tambah liquid, maksudnya volumenya dia mulai bertambah liquid, lalu ada momentum yang semakin meningkat, candle-nya juga higher high, maka jadi menarik buat saya. Menggunakan chart GD, candlenya sih hijau, tapi kan kalau secara tren sebenarnya dia masih bolak-balik di dalam sini ya. Jadi buat tektokan aja, buat fast trading atau scalping itu silahkan. Support di 108, tadi 111 juga ada, dan 144. Kita lanjut ke SMMT. Untuk SMMT ini menarik. Nah, yang seperti ini yang saya bilang,
menarik, yang tadinya tidak ada volume, yang mungkin nggak liquid juga gitu ya, dan volatil juga mungkin, tapi akhirnya dia volumenya meningkat, momentumnya meningkat, dia breakout, candle higher high, di atas garis win, ini ciri-ciri saham yang uptrend dan menarik. Dia juga menjadi liquid, sekarang rata-rata transaksi di 12 miliaran. Jadi menarik seperti ini. Sinyal entry-nya sebenarnya udah lama banget. Harusnya entry ketika dia breakout ya, boleh breakout di sini ataupun breakout di sini. Nah, jadi kalau buy on weakness bisa juga di support sini ya 790 itu harusnya titik entry-nya. Sekarang harusnya kita tinggal menggiring saja si SMMT ini masih bagus. Kalau dari segitiga hijau di sebelah sini, ini generate by system ya. Dia statusnya hold, jadi masih di hold aja dengan floating profit 68%. Ini tuh hitungannya dari si sistemnya, bukan saya yang ngitung. 68% itu diukur dari segitiga hijau ini. Tapi kalau misalnya kita telat entry, it's okay. Paling hitungannya taruhlah 50%-nya, berarti 30-an%. Kan masih lumayan ya. Tinggal pasang trailing stop aja. Ataupun stop loss. Sama aja sebenarnya. Trailing stop itu berarti udah cuan. Kalau baru mau entry, sebetulnya bisa ya spekulatif dekat-dekat support di area sebelah sini ya. 1000 atau ya 1060 atau di low hari ini 1075. Hari ini closing 1115 dengan VWAP-nya 1100. Ya di low hari inilah, selama dia bertahan di atas 1075 ini masih menarik nih. Volumenya masih meningkat, momentumnya masih meningkat, jadi ini masih bagus ya. Yang mau entry paling buy on weakness dan harus tahu resikonya sudah agak tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Karena dia udah agak jauh dari support. Supportnya seharusnya di sebelah sini nih. Aduh, angkanya 999. Kita buletin ya, sesuai dengan fraksinya, 995. Dan resistnya tentu di high yang sebelah sini, atau high hari ini juga, 1130. Jadi kalau dia break lagi, bikin higher high, misalnya candlenya begini, itu cakep. Kalau dia breakout, artinya dia berpotensi lanjut ke resist 1180, 1250. Ini masih cakep ya, volume, momentum masih oke. Yang modalnya udah jauh banget dari bawah dan floating profit mungkin udah lebih dari 30%, ini boleh banget pasang stop loss-nya di sebelah sini, di garis win line. Jadi tinggal tunggu aja kalau misalnya ada segitiga merah, maka sinyal exit. Oke. Ini di hold saja. Kalau menggunakan chart GD, nah chart GD ini adalah chart dengan trading sistemnya itu trend following. Makanya hanya bisa digunakan atau lebih baik digunakan untuk saham-saham yang uptrend. Tidak disarankan untuk saham-saham yang lagi downtrend. Jadi teman-teman minimal harus tahu ya saham uptrend itu seperti apa sih. Nah, ini masih bagus, candlenya juga masih hijau, statusnya juga masih hold, jadi gampang banget kan untuk ngelihatnya. Cara entry bisa dengan buy on breakout sama seperti menggunakan chart win tadi, dan buy on weakness, misalnya di support yang sini 785 waktu itu entry, dan sekarang masih hold, maka tinggal pasang trailing stop aja ya, ini masih bagus. Dan kalau mau entry seperti yang tadi udah saya bilang, buy on weakness aja, di support minimal di 1075 ya. Dan jangan lupa setelah entry kalau misalnya dia breakdown dari win line jadinya tidak bagus lagi. Kita lanjut ke CTRA. Jadi CTRA. CTRA. CTRA masih oke. Dia masih di atas garis win line walaupun hari ini jadi candle merah. Momentumnya masih oke dengan support di 1095 ya. Selama dia di atas 1095 ini masih bagus. Yang udah floating profit, maka jangan lupa pasang trailing stop. Trailing stopnya jangan dipaksakan di bawah 1095. Yang udah cuan ya sebisa mungkin jangan sampai nggak jadi cuan ya. Taruhlah 1% di atas modal. Misalnya kalau kita entry-nya ketinggian nih. Tapi kalau yang modalnya udah agak bawah ya boleh di bawah 1095. Karena di bawah bukan di bawah, selama di atas 1095 ini masih bagus. Jadi mudah-mudahan walaupun dia ke sini, dia bisa mantul lagi. Nah, karena momentumnya masih titik pink, masih ada potensi sideways, sideway-nya itu paling sebesar ini. Kalau sideway kan teman-teman masih bisa ya, buy on support dan sell on strength. Gitu.
Oke, jadi si CTRA ini masih oke. Support 1095, resist di 1155 dan 1190 itu resistnya. Menggunakan chart GD ini masih oke. Dia break dari downtrend yang sebelah sini. Ya, dan candlenya juga sudah berubah menjadi hijau. Jadi statusnya masih hold, maka di hold aja. Dengan resist 1185, di sini yang paling tingginya itu 1185. Supportnya agak jauh kalau menggunakan chart GD ya. Dia kalau misalnya sideway berarti watch out di resist yang ini. Nah, kalau nggak bisa breakout berarti jangan lupa untuk taking profit ya. Karena dia masih bergerak di dalam dua area ini, dua garis ini, berarti bisa jadi ini menjadi resist yang cukup kuat. Takutnya dia mau bolak-balik di area ini. Kalau dia bolak-balik, berarti jangan lupa ya di area resist, minimal taking profit lah separuh. Oke, jadi masih bagus untuk CTRA-nya. Kita lanjut ke laju. Nah, salju. Laju. Laju, cukup menarik, tapi oh enggak ya, ini momentumnya menjadi merah lagi nih. Momentumnya menjadi merah lagi, amannya sih mendingan tunggu breakout ya. Dia harus mampu bertahan di atas garis win line. Jadi di atas ini berapa nih? 78 dan bikin higher high begini baru menarik. Di sini trennya coba kita tarikin dulu. Nah, dia harus break dari situ tuh. Kita tarik resistance secara majornya ya. Ujung sama ujung. Jadi dia harus bisa, ini di testing dulu, harus bisa keluar dari situ, baru menarik. Selama dia masih di bawah garis trendline ini, maka belum oke ya. Yang baru mau entry, saran saya sih mendingan entry-nya agak telat dikit, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada momentum berwarna biru, dia sudah mulai uptrend, sudah naik ke atas garis win line, itu baru menarik. Jadi untuk sekarang belum, saya bukan tipe yang mau entry di paling bawah, karena menurut saya itu hal yang mustahil. Seluruh trader dunia yang sudah ternama dan terbukti hasil tradingnya, dan seperti Jesse Livermore, juga si Mark Minervini, William O'Neill, semua tidak ada yang stylenya mengincar harga terbaik di paling bawah, nggak ada. Mereka menunggu konfirmasi ya, itulah asal muasalnya juga ini apa namanya? Aduh, saya lupa namanya nih. Aduh nanti deh saya lupa nama sebutannya apa. Intinya kita sebagai trader itu menunggu konfirmasi tren dan kita hanya entry di saham-saham yang uptrend. Sehingga untuk si laju ini, saran saya nunggu aja sampai dia breakout dari downtrendnya itu. Baru entry ya. Volumenya sih ada sesuatu sih, ada something sih ini ya. Karena semakin menguat, nah cuma nggak tahu apakah lagi dikumpulin atau enggak. Karena yang namanya misalnya kalau lagi dikumpulin pun, kalau market maker-nya nggak mau naikin harganya, ya harganya nggak bakal naik gitu ya, cuma dikumpulin aja gitu loh. Jadi kalau misalnya harganya mau dinaikin, pasti dia akan tergambar oleh chart, dan itu akan terbentuk menjadi uptrend. Jadi saran saya tunggu aja sampai dia breakout. Menggunakan chart GD, candle-nya juga masih hitam ya, artinya belum ada sinyal untuk entry. Oke, kalau breakout baru cakep. Kita lanjut ke wine. Kita cek wine. Untuk wine, volumenya belum oke-oke banget nih, masih gersang ya. Rata-rata transaksi di 1,4 miliar, seperti yang tadi saya tunjukin, lebih cakep kalau kayak SMMT. Yang tadinya gersang, nggak ada transaksi, mungkin nggak liquid, tiba-tiba dia mulai meningkat gitu ya transaksinya. Nah, itu baru menarik. Dan ada momentum, baru kita menjadi sinyal entry. Dan lihat kan tadi pas di SMMT dibahas, itu kalaupun terlambat, masih cuan 30% gitu loh. Jadi jangan takut ya untuk entry telat, yang penting sudah konfirmasi, memang market maker-nya serius, memang ada volumenya kebentuk, memang momentumnya ada, memang price action-nya bikin higher high, itu yang kita cari.
Jadi si wine ini, dia secara momentum belum, secara volume juga belum. Kalau tetap mau trading kan bisa-bisa aja buy on weakness di area support, yaitu 515. Breakdown dari 515, maka exit dulu. Dan resist 605, 690. Momentumnya belum oke-oke banget ya. Dari chart GD, karena chart GD ini trend follower, sebaiknya carilah saham-saham yang uptrend. Kalau dari candle sih ini belum oke. Dia masih warna hitam, tapi ada support di 525 kalau mau spec buy di area sana. Atau pakai support yang lebih bawah ya. Kayak si ini nih 515, kalau ini tadi kan 525. Ini auto generate ya by system, jadi bukan saya yang tarikin. Ini udah lewat sistem. Kalau 525 dia lebih dekat di sebelah sini, kalau 515 tuh yang di sebelah sini. Jadi mau pakai yang mana? Boleh-boleh aja, saran saya sih boleh pakai yang agak bawah 515, jadi di area sana ya spek buy-nya. Dan pasang stop loss, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke TLKM. GD TLKM. TLKM, momentumnya sih ada perbaikan. Mudah-mudahan bisa breakout dengan support trennya ini udah dibikin ini oleh si sistem 3830. Jadi ini angka yang di dekat candle itu, yang di bawah itu support trennya, yang ini support trennya, yang ini resisten angkanya ada di atas. Jadi support trennya 3830, resistnya di 3960 di area sana. Yang mau spec buy boleh, tapi yang penting disiplin. Jadi kalau dia nggak jadi breakout, dia nggak jadi mantul, dia bikin jebol, maka exit dulu. Jadi boleh spec buy di area support, tapi hanya untuk fast trading ya, karena momentum masih merah dan dia masih di bawah MA 200. Jadi titik-titik yang di sini nih, itu MA 200-nya. Jadi enak banget ya, udah dibikin sama sistemnya. Di sini MA 200, di sini support resist, channel trennya juga ada support resistnya gitu, momentumnya juga kelihatan. Jadi tinggal teman-teman lihat, oh kalau misalnya saya stylenya swing nih, maka saya carinya yang ada momentum berwarna biru Ben Hur. Kalau saya stylenya, oh bottom fishing nih, oh ya udah boleh deh spec buy di area support. Yang penting disiplin ya, pasang stop loss-nya juga. Tadi supportnya udah saya mention, resistnya udah mention, MA 200 di 40, 30 kita buletin. 40-20 sampai 40-30 itu area resist. Kalau dia breakout maka lebih menarik untuk si TLKM ini ya. Secara GD, chart GD-nya ini belum oke. Dia malah baru breakdown ya, dari support secara horizontal ini jadi resist, yaitu 3930 resistnya, resist selanjutnya 4010 dan 4220. Candlenya masih hitam karena si chart GD ini kan dia stylenya adalah trend follower, karena dia masih downtrend jadinya belum oke. Makanya candlenya juga masih hitam ya. Kenapa downtrend? Karena dia masih bikin, nah seperti itu. Kalau udah uptrend dia pasti akan breakout, lalu dia bikin tangga ke atas. Itu baru uptrend. Oke. Kita lanjut ke BRMS. BRMS, sejujurnya saya kemarin punya BRMS dan udah kena trailing stop tentunya dengan cuan. Nah, jadi jangan lupa trailing stop itu sangat penting ya. Jangan sampai dari cuan jadi tidak cuan. Hari ini candlenya sih agak kurang bagus karena candle bearish dan volumenya cukup gede nih. Momentum juga sudah mulai berubah menjadi biru tua. Seharusnya ini menjadi sinyal exit sih. Kalau pasang trailing stop harusnya udah kena ya, karena kalau saya sih biasanya trailing stop-nya itu di low candle kemarin gitu. Selama dia bikin higher high maka belum kena, tapi kalau udah bikin lower low, jebol nih apalagi jebol 2 candle ya harusnya sudah menjadi sinyal exit. Tapi kalau modalnya lebih bawah lagi dan teman-teman pingin pasang stop loss, saya stop loss-nya agak jauhan aja nggak apa-apa. Boleh juga pasang di sini nih, ini ada MA 200. Nah, yang udah hilang barang nanti kita justru incar lagi di area MA 200 yaitu 162. Tapi tunggu ya, dia mantul atau enggak. Kalau nggak mantul maka jangan dulu karena kemungkinan ke 152 itu support trennya.
Jadi kita lihat dia mantulnya di mana nih. Kalau segitiga merah ini udah muncul, jadi sinyal sell harusnya hari ini buy system. Entry-nya di segitiga hijau, exit-nya di segitiga merah. Dan sistem sell by 27%. Ini ya, 27% tuh diukur dari segitiga hijau ke segitiga merah. Sinyal entry exit-nya. Yang mau entry maka wait and see dulu. Tadi udah saya bilang ya, support 162 dan 152. Kalau break dari channelnya maka jadinya tidak oke. Oke. Menggunakan chart GD, sinyal entry, titik hijau, sinyal exit, titik merah. Jadi harusnya ini sudah sinyal exit. Nanti kita incar lagi untuk entry-nya, oke? Oke, untuk BRMS sudah, kita lanjut ke BP. BP, kemarin kalau nggak salah saya ada share ya, ini masuk screener juga, cuma BP itu sangat high risk dan volumenya itu volume tukar-tukaran barang. Kenapa volumenya seperti ini? Jadi bentuk candle-nya, gimana ya bilangnya, bentuknya tuh kalau simpelnya tuh kayak sisir. Jadi mau candle-nya panjang kek, mau candle-nya pendek kek, volumenya tetap segitu aja ya. Itu merupakan ciri-ciri saham repo. Kalaupun nggak di repo artinya di-maintain oleh bandar nih atau market maker ya, kalau bandar kan negatif. Jadi, market maker itu cuma tuker-tukeran barang. Nah, jadi untuk analisa biasanya agak sulit, sehingga kita nggak bisa menggunakan analisa volume price action, kita nggak bisa menganalisa volumenya, hanya teknikal aja. Dari teknikal, ini masih oke selama dia di atas garis win line. Win line-nya di 124, tapi karena ini cukup jauh juga ya, kalau hari ini aja udah minus 3%, kalau ke 124, nah silahkan teman-teman hitung sendiri. Untuk entry-nya, misalnya pengen entry, saya sih nggak saranin ya. Saya nggak suka saham-saham yang seperti ini, karena agak sulit dianalisa. Kalau kita bisa cari saham yang gampang untuk dianalisa, liquid, dan mudah untuk ditradingkan, kenapa milih yang mempersulit kita? Gitu. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu, tapi kembali lagi terserah untuk teman-teman mau bagaimana. Kalau mau spek buy maka silakan dengan support di garis winline 124. Kalau breakdown dari garis winline maka exit. Ini belum ada momentum, jadi masih ada kemungkinan untuk sideway, dengan potensial sideway bisa juga segini, bisa juga segini. Nah, jadi harus lihat dulu dia terbentuk sideway-nya itu di mana. Oke, jadi menunggu dulu aja ya. Untuk entry-nya biasanya saya tunggu sampai kebentuk pola-pola, baru saya bikin trading plan. Kalau polanya susah dibaca maka saya skip, saya cari saham lainnya. Sesimpel itu. Resistnya tentu di high hari ini yaitu 138 ya, dan supportnya tadi udah saya bilang 124. Menggunakan chart GD, kalau dari GD sih sebenarnya udah ada sinyal dari titik hijaunya di sebelah sini. Nah, candle-nya masih hijau, tapi kalau kelihatannya sih masih sideway, karena dia nggak bisa closing di atas 135 ya. Ini garis resist 135 itu menjadi resist. Kalau dia nggak bisa closing di atas itu, maka kemungkinan dia bisa begini geraknya. Nah, jadi kita tektokan aja, sehingga cukup jauh ya, ini dari support yang 116 ini. Bisa juga support 124 yang tadi. Jadi kita harus lihat dulu dia mantulnya di mana. Kalau udah mantul baru kita spekulatif lagi. Dengan resist tentu ini menjadi resist 138 tadi. Oke, kita lanjut ke selis. Selis momentumnya belum ada, malah mau muncul kayak merah gitu ya. Tapi kalau dari tren kita bisa lihat dia bolak-balik di area sini, sehingga dia masih sideways sebenarnya. Tren cukup besarnya. Support 148 sampai resist 169, 176. Kalau mau spek buy silahkan, boleh-boleh aja. Dengan tentunya spek buy-nya di area support ya, supaya resikonya lebih kecil, yaitu 148. Ya nggak pas-pas lah, boleh di atasnya sedikit, kurang lebih atur money management, cicilan di pakai berapa cicilan, beberapa antrian. Dan resistnya tadi 169, 176. Selama belum ada momentum, selama belum terlihat serius, maka
tektokan aja, untuk fast trading aja, oke? Buy on support, sell on strength, untuk si listnya. Menggunakan chart GD, ini juga kelihatan ya, dia bergerak di antara dua garis, dia masih berada di antara sini, jadi masih sideways. Kita gunakan strateginya boss SOS, titik merah, segitiga hijau, titik hijau, titik merah, segitiga hijau kita abaikan. Strateginya boss dan SOS. Beli di support, sell di resist, tektokan aja. Dengan supportnya 149 dan 138. Resist 167, 173. Kita lanjut ke BSDE. Lupa saya mau nambahin, untuk saham-saham sideways, mau Selis kek, mau tadi apalagi BP kek, mau mana lagi yang sideways? TLKM tadi udah saya sempat bilang sih. Nah, jadi saham-saham sideways, kalau dia breakout itu bagus ya, boleh pakai strategi buy on breakout. Selanjutnya BSDE. GD BSDE. BSDE kalau nggak salah kemarin kaget saya. BSDE kalau nggak salah kemarin saya sempat bahas juga ya. Tapi udah agak lama. BSDE-nya sinyal entry-nya harusnya ketika dia breakout dari trend. Harusnya breakout dari trend sini itu menjadi sinyal entry. Sekarang harusnya lagi koreksi sedikit ya dengan batas support di 1147. Kita harus buletin sesuai dengan fraksi. Kalau angka-angka yang di sini itu dia nggak bulet. Kenapa? Karena dia generate langsung by system angkanya. Sehingga kita perlu buletin sendiri sesuai dengan fraksi masing-masing. Secara momentum ini masih oke, secara tren juga masih bagus ya. Tapi yang namanya saham bergerak itu kan nggak selalu naik terus gitu ya, kayak kripto atau kayak saham gorengan, enggak. Dia pasti akan naik, habis itu koreksi turun dulu. Nah, waktu itu ada yang nanya, koreksi sehat itu bagaimana sih? Koreksi sehat adalah ketika dia mampu mantul di support sehatnya. Support sehatnya di mana? Di sini. 1170 dan 11 kita buletin ke bawah jadi ya, 1140. Jadi kalau dia mantul di situ, artinya dia masih bagus. Justru kesempatan untuk buy on with weakness. Tapi kalau dia tidak mampu mantul, dia breakdown, maka jadinya tidak oke. Itu aja ciri-cirinya. Jadi gampang ya, simple. Jadi wait and see dulu. Kalau yang udah punya sih tinggal pasang trailing stop. Kalau berdasarkan segitiga hijau, maka dia sudah floating profit 9,5%. Dengan support tadi udah saya bilang, dan resistnya ada di 1245, 1350 deh. Ya, itu angkanya 1350. Oke. Momentumnya masih oke. Kita lanjut ke GD. Chart GD, candle-nya masih hijau, sinyal entry dari titik hijau yang di sini ya, pas di support juga sebetulnya, jadi bisa spekulatif buy. Dan di area resist, strateginya biasanya boleh taking profit sebagian, sisanya tinggal pasang trailing stop. Jadi ini lagi menguji resistnya ya. Support terdekat 1180, ini support. Dan resistnya tentu high yang di sebelah sini. Coba kita lihat high-nya di berapa itu, BSDE. BSDE. Ini high-nya di 1235. Jadi kalau break dari sana, menarik. Kalau breakout artinya dia akan lanjut lagi. Oke, secara candle menggunakan chart GD ini masih hold karena candlenya masih berwarna hijau. Kalau berubah menjadi titik merah, maka exit ya. Lanjut ke MEDC. MEDC cakep. Kemarin saya ada mention juga di YouTube ya. Mudah-mudahan hari ini pada cuan. Nah, siapa yang cuan? Jangan lupa komen di bawah. Semoga teman-teman yang lain ketularan sama cuannya. Happy cuan ya. Anda keren sekali. Dan semoga bisa profit konsisten. Jangan lupa pasang trailing stop. Ingat pengaruh stop loss dan trailing stop udah saya share juga kemarin ya, di video kemarin. Betapa pentingnya trailing stop itu untuk mempertahankan profitnya kita. Momentumnya bagus, masih meningkat, volume juga bagus, masih meningkat, dan dia breakout dari MA200, candle masih higher high, maka hold aja. Kalau mau taking profit,
Silakan taking profit-nya tentu sedikit-sedikit aja ya, jangan langsung sekaligus, karena masih berpotensi untuk ke resist 1135. Candle-nya masih higher high kok, volumenya juga bagus. Biasanya, nih saya kasih tips ya, cara saya pasang trailing stop itu adalah di low candle kemarin. Kenapa low candle kemarin? Kita contoh dari yang sebelah sini aja deh. Ini ya, kita lihat yang di sebelah sana. Ketika dia uptrend, dia bikin higher high, candle-nya tuh bikin tangga ke atas. Low-nya tuh tidak pernah disentuh, low kemarin ya. Begitu dia jebol dari low kemarin, maka potensinya kecenderungannya adalah turun. Dia membentuk lower low, sehingga ya gampang aja, simple aja, kita pasang trailing stop di candle kemarin. Tapi tergantung modalnya teman-teman juga. Kalau modalnya ketinggian, maka kita jangan pasang trailing stop terlalu bawah. Kita boleh aja sih pasang trailing stop agak atas. Kalau udah kena ya udah nanti kita cari titik entry lagi gitu ya. Jadi low di 10.10, ini sini ada gap juga sih sebetulnya. Jadi ceklah itu gapnya di berapa ya? Kita cek dulu. MEDC gapnya di berapa? 1000. Oh, jadi closing kemarin itu di angka 1000 ya. Nah, di sana itu menjadi supportnya 1000. Kalau misalnya modalnya teman-teman agak tinggi, dihitungin kalau jebol dari 1000, ya ternyata sisa cuannya bukannya cuan malah balik modal. Ya udah kita pasang trailing stopnya agak tinggian, it's okay kok. Yang penting mempertahankan cuannya itu. Jadi support terdekat itu di 10.45, 10.20, dan 1000 tadi ya. Yang lebih bawah lagi juga ada yaitu garis win line. Win line-nya itu garis yang berwarna biru, ini angkanya dari sebelah kanan warna biru juga, yaitu 935 di sebelah sana. Oke, jadi MEDC masih cakep, menggunakan chart GD, ini juga masih cakep. Volume meningkat, candle-nya bikin higher high, berpeluang testing ini. Kalau break lagi, maka hold aja ya, berpeluang lagi lanjut ke 1150 atau bahkan selanjutnya. Yang penting dia kalau berhasil break, maka hold aja. Supportnya tadi udah saya share. Ini candle-nya masih hijau, spekulatif buy di sini, titik hijau dan dekat support, maka spekulatif. Oke, kita lanjut PTBA. PTBA momentumnya sih belum ada, jadi masih berpotensi sideway. Dengan area sideway-nya udah dibantu gambar dengan sistemnya ya. Jadi di sebelah sini nih areanya tuh. Di kotak yang berwarna magenta itu ya potensial sideway-nya selama dia belum ada momentum, jadi masih berpotensi sideway. Kalau kayak di sini nih udah ada momentum nih. Nah, maka berpotensi untuk naik. Mau spek buy boleh, karena beberapa saham batubara cukup menarik ya, kayak ITMG. ITMG tadi closingnya jadinya gimana tuh? Saya belum cek kembali. ITMG. Oh, closingnya merah. Ini masih bagus selama dia bertahan di atas ini ya, garis win line, dan itu ada gap juga, si PTBA ada gap. Jadi kalau dia tutup gap dulu, itu wajar-wajar aja. Gapnya nggak gede-gede banget sih. Ini closing berapa? 2790 sampai 2800. Itu area gapnya. Jadi kalau mau spek buy, ini juga ada garis win line ya, 2780. Jadi kalau mau spek buy, mendingan tunggu aja di area sana, tapi pastikan dia mantul dulu nih. Kalau dia mantul, maka boleh spek buy. Sebetulnya ini candle merah, tapi sebetulnya masih higher high sih candlenya. Jadi yang udah punya, boleh hold dulu, itu is okay. Stop loss-nya biasanya saya pakai low candle kemarin ya. Tapi kalau misalnya itu di bawah modal, maka boleh-boleh aja mau exit dulu atau mau taking profit dulu, itu terserah, silakan. Jadi atur kembali trading plan-nya masing-masing ya. Cuma overall masih oke, mudah-mudahan. At least mudah-mudahan bisa testing lagi resist ini 3320 sampai MA 200 ya, karena kemarin-kemarin juga dia sempat ke MA 200-nya nih. Jadi barangkali dia mau DCB-nya ke area sana juga.
Menggunakan ChartGD, ini lagi menguji support 2840. Ingat tadi saya ada sempat mention ada gap sedikit ya 2790 sampai 2800, kalaupun itu ditutup itu masih oke-oke aja. Jadi yang belum punya mau spec buy boleh di area support 2660 atau mau di support gapnya itu juga boleh. Tapi yang lupa pasang stop loss ya. Jadi kalau misalnya dia breakdown dari area 2790 berpotensi ke 2660, maka mendingan wait and see. Kalau dia breakdown ya nggak jadi entry. Kita tungguin di 2660 aja. Tapi kalau breakdown juga 2660-nya maka cancel plan ya. Jadi tidak entry. Karena apa? Karena secara overall untuk sektornya batubara ini masih downtrend sebetulnya. Major trendnya masih downtrend. Jadi kan ada siklusnya, ada cycle-nya. Kita menunggu cycle uptrend aja. Kemarin kan komoditi boom, semua harga batubara naik, makanya kesempatan yang bagus untuk ikutan. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi katalisnya ya, sentimen-sentimennya udah nggak ada lagi. Paling sentimen lainnya adalah laporan keuangan. Seperti itu. Oke, jadi PTBA sifatnya kalau mau spec buy di dekat-dekat support. Tadi support-supportnya udah saya bilang ya. Sifatnya spekulatif dan untuk trading cepat aja. Bukan untuk swing yang lama-lama banget. Kalau mau invest, lebih baik cari tahu dulu harga wajarnya di berapa. MPPA. MPPA ini habis right issue. Biasanya kalau yang habis right issue itu, tunggu ya, saya cek dulu right issue-nya udah beres belum. Subscription trading end-nya udah selesai. Nah, menarik sih, ini masih oke, dia ada volume naiknya dan ada momentum juga. Mudah-mudahan dia ke MA 200 at least ya, di 116. Resist selanjutnya 130, 144, 151. Oke. Ini masih bagus, yang udah punya maka tinggal di hold aja, pasang trailing stop jangan lupa dengan support di 88, 83 dan 81. Selama di atas 81 ini masih oke, masih bagus. MPPA. Menggunakan ChartGD. ChartGD biasanya kalau yang right issue ini saya strateginya adalah menunggu dia selesai right issue baru spekulatif. Biasanya begitu. Jadi biar ketahuan, oh ternyata habis right issue dia mampu untuk naik kembali. Atau ada market maker-nya gitu ya. Kalau nggak ada maka kurang enak gitu. Makanya saya nggak begitu suka saham-saham yang ada corporate action karena pergerakannya susah dianalisa. Support di 93 dan 8277. Resist 108. Ini sih masih oke ya. Kalau menggunakan chart GD kita tinggal lihat aja titik hijau udah 3 candle yang lalu 1 2 3 masih hijau jadi masih hold. Exitnya saat titik merahnya muncul. Udah simple banget kan? Jadi yang udah punya tinggal hold aja, tunggu sampai titik merah keluar, tinggal exit. Dan itu saham ke-15 yang terakhir dari saya. Bagi teman-teman kalau masih ada yang bingung, boleh ya tanya di kolom komentar, nanti saya akan balas. Sebisa mungkin saya balas dengan cepat, mudah-mudahan ya kalau agak terlambat slow respon, I'm so sorry, mohon dimaklumi. Yang cepat saya paling ketik, tapi kalau yang slow respon nanti akan saya jawab menggunakan YouTube, jadi saya balas di video berikutnya gitu. Tanya selengkap mungkin, sedetail mungkin, it's okay, atau ketemu dengan tim dari Wisdom and Invest di acara Zoom. Zoom-nya di sini. Linknya di Telegram dan di YouTube. Terus saya ada informasi sedikit, kelupaan nih. Sebentar ya, saya send dulu. Oke, jadi saya udah send. Jadi kita akan ada acara di bulan Agustus nanti. Ini namanya The Secret to Profit Consistent, yaitu materinya Technical Analysis dan NLP. Di sini teman-teman bisa dapatkan secara gratis ya kelasnya tuh. Bagi yang suka gratis, nah ini boleh, caranya gampang banget ya. Caranya gampang banget. Tinggal mendaftar, buka akun rekening investasiku dengan kode referralnya Wisdom dan top up 5 juta. Jadi deposit 5 juta, maka teman-teman bisa mendapatkan kelas secara free ya.
Untuk detailnya, tempat dan waktunya kalau nggak salah ini tunggu sebentar, di sini nih. Oh belum ada belum ada. Ini nih, 26 Agustus, Sabtu di Jakarta. Jadi luangkan waktu harus seharian ya, karena akan ada 2 materi, yaitu dari teknikal dan dari psikologis, yaitu, dari NLP. Yang belum tahu NLP itu apa, NLP itu Neuro Language, aduh singkatannya lupa saya, Neuro Language Program, kalau nggak salah begitu. Intinya kita bisa memprogram, misalnya analisa teknikal atau trading setup yang saya gunakan, jadi teman-teman bisa menggunakan teknik ini memprogram kepalanya teman-teman untuk mengikuti teknik yang saya berikan, atau tekniknya si influencer A, atau tekniknya trader A, tekniknya trader B gitu. Jadi kita bisa memprogram diri sendiri supaya bisa mengikuti trading sistem atau cara style tradingnya dari trader yang ingin kita copy stylenya. Itu fungsinya si NLP, memang sekuat dan se-powerful itu. Tapi mungkin kalau sekali pertemuan agak, kurang kurang jos ya, kalau waktu itu kita pernah ngadain, seharian itu NLP-nya, sedangkan ini NLP dan teknikal itu digabung dalam 1 hari. Jadi mungkin agak singkat, agak ringkes sedikit, dipercepat sedikit. Nah, jadi boleh ikutan, caranya gampang banget, kontak admin ya untuk keterangan lebih lanjut. Oke, itu aja sih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk mendukung terus, tunjukkan apresiasinya teman-teman dengan cara, klik like, subscribe, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya, oke? Semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.